Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ada satu malam di Madinah, seorang sahabat Nabi menangkap pencuri. Bukan manusia, bukan juga sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam makhluk itu datang, mencuri lalu memohon dilepaskan. Dan setiap pagi Rasulullah SAW sudah tahu apa yang terjadi. Sampai di malam ketiga, makhluk itu tidak lagi meminta belas kasihan. Ia menawarkan sesuatu, satu amalan sederhana, yang katanya bisa melindungi manusia dari gangguan setan sepanjang malam. Yang mengejutkan, Rasulullah SAW membenarkan informasi itu. Ini bukan cerita fiksi, ini riwayat sahih dalam Sahih Bukhari. Dan amalan itu mungkin sudah sering kamu baca, tapi belum kamu pahami sepenuhnya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Amanah yang tidak terlihat sederhana. Setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kehidupan kaum muslimin tidak langsung tenang. Mereka memang sudah terbebas dari tekanan Quraisy, tetapi tantangan baru akan muncul. Madinah bukan kota kosong. Di sana ada berbagai kelompok, kaum Ansor, sisa-sisa pengaruh Yahudi, dan orang-orang munafik yang mulai menampakkan diri. Rasulullah SAW tidak hanya membangun masjid. Beliau membangun sistem, salah satunya adalah pengelolaan zakat. Harta kaum muslimin dikumpulkan dan dijaga dengan rapi. Ini bukan sekedar logistik, tapi bagian dari keadilan sosial yang sedang dibentuk. Di titik inilah muncul satu tugas yang kelihatannya sederhana, yaitu menjaga simpanan kurma hasil zakat. Tugas ini diberikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan memiliki hafalan yang kuat. Beliau bukan orang kaya, bukan pula tokoh besar dalam strategi perang. Tetapi beliau punya satu kelebihan, yaitu amanah dan kesungguhan dalam menjalankan perintah. Dalam beberapa riwayat, Abu Hurairah sendiri pernah menceritakan bagaimana beliau sering menahan lapar, bahkan sampai mengikat batu di perut karena tidak punya makanan. Artinya, ketika beliau ditugaskan menjaga kurma, beliau menjaga sesuatu yang secara pribadi juga sangat beliau butuhkan. Disinilah letak ujiannya. Beliau tidak hanya menjaga dari pencuri luar, beliau juga menjaga dari dirinya sendiri. Malam di Madinah saat itu tidak seperti sekarang. Tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan. Yang ada hanya gelap, sunyi, dan angin padang pasir. Orang yang berjaga di malam hari benar-benar sendirian, hanya ditemani kewaspadaan. Abu Hurairah mengambil posisi di sekitar tempat penyimpanan kurma. Beliau tahu ini amanah dari Rasulullah SAW, dan beliau tahu amanah seperti ini tidak boleh dianggap ringan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa amanah adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kesempatan, beliau menegaskan bahwa orang yang tidak menjaga amanah ada catatan dalam imannya. Ini bukan sekedar tugas teknis, tapi bagian dari agama. Di malam itu tidak ada tanda-tanda bahaya. Semuanya terlihat normal. Tapi justru disitulah letak ujiannya. Karena tidak semua gangguan datang dengan suara keras atau tanda yang jelas. Sebagian datang diam-diam, dan seringkali manusia baru sadar setelah sesuatu itu sudah terjadi. Abu Hurairah tetap berjaga. Beliau tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang bukan hanya soal pencurian biasa. Ini akan membuka interaksi langsung antara manusia dan makhluk gaib. Sesuatu yang jarang terjadi, tapi nyata dalam dalil. Di sisi lain, Rasulullah SAW di Madinah bukan hanya sekedar pemimpin.
Beliau adalah nabi yang dibimbing wahyu. Ada hal-hal yang belum diketahui oleh para sahabat, tapi sudah dalam pengetahuan beliau. Malam pertama dan kedua, pola yang terbongkar. Malam itu akhirnya pecah juga. Di tengah penjagaan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada gerakan di sekitar tempat penyimpanan kurma. Bukan suara keras, bukan langkah terburu-buru, tapi cukup jelas untuk orang yang sedang berjaga dengan fokus. Beliau lalu mendekat, dan benar ada seseorang yang sedang mengambil kurma. Tanpa ragu Abu Hurairah langsung menangkapnya. Ini bukan reaksi berlebihan, ini memang tugasnya, amanah harus dijaga. Orang itu tidak melawan, tidak kabur, justru langsung berbicara dengan nada memohon. Beliau mengaku sebagai seorang yang sangat membutuhkan, punya keluarga, dan tidak punya makanan. Kalimat seperti ini bukan hal baru, bahkan dalam masyarakat Madinah saat itu, kondisi ekonomi belum merata. Masih banyak yang kesulitan. Abu Hurairah dihadapkan pada dua hal, yaitu tugas sebagai penjaga dan rasa kasihan sebagai manusia. Akhirnya beliau memilih melepasnya. Keputusan itu terlihat masuk akal. Tidak ada kekerasan dan tidak ada ancaman. Hanya seseorang yang meminta bantuan dengan cara yang salah. Pada pagi harinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah seperti biasa. Tapi sebelum beliau sempat menjelaskan apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Ini membuat Abu Hurairah terdiam sejenak. Beliau belum bercerita, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui. Abu Hurairah kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Beliau juga menyampaikan alasan kenapa beliau melepaskannya. Jawaban Rasulullah tegas, dia berdusta, dia akan kembali. Ini poin penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan keputusan melepasnya dan langsung mengungkap bahwa orang itu tidak jujur. Malam berikutnya, Abu Hurairah berjaga dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Beliau sudah tahu bahwa kejadian sebelumnya bukan kebetulan. Dan benar saja, makhluk itu datang lagi. Dengan cara yang sama, mengambil kurma secara diam-diam. Abu Hurairah langsung menangkapnya lagi. Kali ini reaksinya lebih cepat. Beliau sudah siap. Makhluk itu kembali menggunakan alasan yang sama. Miskin, butuh makan, dan punya keluarga. Tidak ada perubahan dalam cerita. Di titik ini, sebenarnya sudah jelas. Ini bukan sekedar orang yang kelaparan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali melepasnya. Karena sisi kasihan masih ada. Dan mungkin juga karena beliau belum melihat ini sebagai ancaman serius. Pagi harinya kejadian yang sama terulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya sebelum Abu Hurairah berbicara. Dan jawaban tetap sama, dia berdusta, dia akan kembali. Di sini pola mulai terbentuk dengan jelas. Makhluk itu datang malam hari, mengambil kurma, menggunakan alasan yang sama, dilepas dan dipastikan akan kembali. Ini bukan kebetulan, ini pola yang disengaja. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memastikan satu hal, makhluk itu tidak jujur dan akan terus mengulang perbuatannya. Artinya, ini bukan lagi sekedar pencurian biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar kebutuhan makan. Dan Abu Hurairah mulai memahami bahwa beliau sedang menghadapi sesuatu yang berbeda. Malam berikutnya tidak akan sama lagi, karena kali ini beliau tidak akan memberi kesempatan yang ketiga. Malam ketiga, titik balik. Malam ketiga situasinya berbeda sejak awal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak lagi berjaga dengan sikap yang sama seperti 2 malam sebelumnya. Beliau sudah memegang informasi yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makhluk itu berdusta dan pasti akan kembali. Artinya ini bukan kejadian acak, ini sesuatu yang berulang dengan sengaja. Beliau bersikap lebih serius, fokusnya bukan hanya mengawasi, tapi menangkap dan menyelesaikan masalah.
Ketika malam semakin dalam dan suasana semakin sunyi, gerakan itu muncul lagi. Polanya juga sama, diam-diam mendekati tempat kurma. Kali ini Abu Hurairah tidak menunggu. Beliau langsung bergerak dan menangkap makhluk itu dengan kuat. Tidak ada ruang negosiasi di awal. Makhluk itu kembali berbicara. Nada suaranya masih sama, memohon, meminta dilepaskan, dan mengulang alasan tentang kebutuhan dan keluarga. Tetapi respon Abu Hurairah berubah total. Beliau berkata dengan tegas, "Aku akan membawamu kepada Rasulullah." Kalimat ini penting karena sebelumnya beliau selalu memberi ruang belas kasihan. Sekarang tidak ada lagi. Beliau sudah melihat pola kebohongan dan beliau punya rujukan langsung dari Nabi. Makhluk itu menyadari situasinya berbeda. Beliau tidak lagi menghadapi orang yang ragu. Beliau menghadapi seseorang yang sudah punya kepastian. Di titik ini, ia mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi hanya meminta dilepaskan, ia menawarkan sesuatu. Ia pun berkata, "Biarkan aku pergi, dan aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang bermanfaat." Ini bukan tawaran biasa, ini bentuk tawar-menawar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak langsung melepas. Beliau menahan dan meminta penjelasan. Makhluk itu kembali mengatakan sesuatu yang menjadi inti dari peristiwa ini. "Jika engkau membaca ayat kursi sebelum tidur, Allah akan mengutus penjaga untukmu, dan setan tidak akan mendekat hingga pagi." Perkataan ini jelas, spesifik, dan berbeda dari 2 malam sebelumnya. Tidak ada lagi alasan tentang kemiskinan, tidak ada lagi cerita yang menyentuh emosi. Yang ada sekarang adalah informasi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempertimbangkan situasinya. Beliau memegang makhluk itu, tapi juga mendengar sesuatu yang belum pernah beliau dengar sebelumnya dalam bentuk seperti ini. Akhirnya, beliau memilih untuk melepaskannya dengan membawa informasi tersebut. Di sini terlihat satu hal penting. Abu Hurairah tidak melepas karena kasihan, tapi karena ada sesuatu yang dianggap bernilai untuk dilaporkan. Pagi harinya, beliau langsung menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan seluruh kejadian malam ketiga. Dari penangkapan, percakapan, sampai informasi tentang ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jawaban yang sangat tegas dan menjadi rujukan utama dalam masalah ini. Beliau bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, meskipun dia adalah pendusta." Lalu beliau menjelaskan bahwa makhluk itu adalah setan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Di sini ada 2 hal penting yang ditetapkan. Pertama, informasi tentang ayat kursi itu benar. Kedua, sumbernya adalah makhluk yang pada asalnya pendusta. Artinya, kebenaran itu tidak diambil dari makhluk tersebut, tetapi dikonfirmasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari titik ini, peristiwa yang awalnya terlihat seperti pencurian sederhana berubah menjadi pelajaran besar tentang perlindungan, tauhid, dan cara memahami informasi dalam agama. Malam ketiga bukan hanya penutup dari kejadian itu, tapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang satu ayat yang sangat agung. Dari sini para ulama mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kebenaran dalam agama tidak ditentukan oleh siapa yang menyampaikan, tapi oleh apakah itu sesuai dengan wahyu. Dalam kasus ini, informasi tersebut menjadi sah karena dikonfirmasi oleh Rasulullah, bukan karena ucapan setan itu sendiri. Kedua, ini juga menjadi batas tegas. Tidak boleh menjadikan jin atau makhluk gaib sebagai sumber ilmu. Apa yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kasus khusus yang kemudian diverifikasi oleh Nabi. Setelah itu, tidak ada satupun sahabat yang mencari ilmu dari jin. Ketiga, ini menunjukkan bahwa setan pun mengetahui sebagian hal yang benar, tapi tidak berarti ia bisa dipercaya. Prinsipnya tetap, asalnya pendusta. Dalam praktik kehidupan para sahabat, hal seperti ini langsung diterjemahkan menjadi amalan. Mereka tidak memperdebatkan dengan panjang. Mereka mengamalkan apa yang sudah jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain yang juga sahih, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang ayat paling agung dalam Al-Quran. Ubay menjawab,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan jawabannya. Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Artinya, keagungan ayat kursi tidak hanya muncul dalam satu peristiwa, tapi ditegaskan di beberapa kesempatan. Setelah kejadian ini, pemahaman para sahabat menjadi lebih jelas. Ayat kursi bukan sekedar ayat yang dibaca dalam sholat atau tilawah. Ia memiliki keutamaan khusus sebagai sebab penjagaan, terutama ketika dibaca sebelum tidur. Namun, Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwa ayat ini adalah jimat atau sesuatu yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan iman. Tidak ada perubahan ritual yang aneh, tidak ada tambahan praktik yang dibuat-buat. Yang ada hanya satu, yaitu membaca ayat kursi sebagai bagian dari zikir yang diajarkan. Disinilah letak keseimbangannya. Ada keutamaan, tapi tetap dalam batas syariat. Ada perlindungan, tapi tetap bergantung pada Allah. Dan semua itu sudah dijelaskan langsung oleh Rasulullah, tanpa perlu tambahan cerita di luar dalil. Dari titik ini, pembahasan bergeser. Bukan lagi tentang siapa makhluk itu, tapi tentang apa isi ayat tersebut, dan kenapa ia menjadi sebab penjagaan yang begitu kuat. Ayat kursi, isi, makna, dan cara mengamalkannya. Setelah peristiwa itu, fokus para sahabat tidak lagi pada makhluk yang datang di malam hari. Mereka sudah mendapatkan kejelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu setan, dan informasi yang ia sampaikan telah dikonfirmasi benar. Sekarang yang menjadi perhatian adalah isi dari ayat kursi itu sendiri. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 225. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutnya sebagai ayat paling agung. Dalam riwayat sahih, ketika beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung dalam kitabullah, Ubay menjawab dengan ayat kursi. Rasulullah membenarkannya dan menunjukkan bahwa jawabannya tepat. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau diperhatikan, isi ayat kursi tidak membahas hukum, tidak membahas cerita umat terdahulu. Isinya murni tentang Allah. Dimulai dengan penegasan tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Lalu disebutkan sifatnya, maha hidup, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Ini penting karena manusia sering merasa aman ketika ada penjaga yang tidak tidur. Ayat ini langsung menegaskan penjagaan Allah tidak pernah terputus. Kemudian disebutkan bahwa seluruh langit dan bumi miliknya. Tidak ada satupun yang keluar dari kekuasaannya. Ini memotong rasa takut kepada makhluk. Karena apapun yang ditakuti manusia, semuanya berada di bawah kendali Allah. Lalu ada penegasan bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ini menutup pintu ketergantungan kepada selain Allah dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Bagian berikutnya menjelaskan ilmu Allah yang meliputi segalanya. Apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semua dalam pengetahuannya. Artinya, tidak ada situasi yang tidak terpantau. Kemudian disebutkan tentang kursi Allah yang meliputi langit dan bumi, dan bahwa menjaga semuanya tidak memberatkannya. Ini penutup yang kuat. Penjagaan Allah itu sempurna, tanpa kelemahan dan tanpa kelelahan. Dari sini terlihat jelas kenapa ayat ini menjadi sebab perlindungan. Bukan karena susunan katanya saja, tapi karena isi tauhid yang sangat lengkap di dalamnya. Dalam praktiknya, Rasulullah tidak membuat ritual yang rumit. Tidak ada catatan cara khusus yang berlebihan. Yang ada hanya satu amalan yang jelas dari hadis sebelumnya, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur. Ini menjadi bagian dari zikir malam. Para ulama menjelaskan ketika seorang muslim membacanya dengan iman, memahami maknanya, dan bersandar kepada Allah, maka ia sedang menempatkan dirinya dalam penjagaan Allah. Bukan ayatnya yang menjaga secara mandiri, tapi Allah yang menjaganya, dengan ayat itu sebagai sebab. Di sini perlu diluruskan, tidak boleh menganggap ayat kursi sebagai jimat atau sesuatu yang punya kekuatan sendiri tanpa izin Allah. Ini menyimpang dari tauhid.
Sebaliknya, yang benar adalah menjadikannya bagian dari ibadah, dibaca, dipahami, dan diyakini. Dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat relevan. Banyak orang merasa takut saat sendirian, terutama di malam hari. Ada yang takut pada hal gaib, ada yang juga cemas tanpa sebab yang jelas. Ayat kursi memberikan jawaban langsung, yaitu perlindungan bukan dari lingkungan, bukan dari benda, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah memberikan sebabnya. Kesimpulannya sederhana dan langsung. Ayat kursi adalah ayat paling agung. Membacanya sebelum tidur adalah amalan yang diajarkan. Perlindungan datang dari Allah, bukan dari ayat itu sendiri. Dasarnya jelas dalam hadis sahih, terutama dalam Sahih Bukhari. Tidak perlu ditambah-tambah. Yang sudah sahih, diamalkan dengan benar, itu sudah cukup kuat untuk menjaga seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.